Shalom, kita bertemu kembali Bapak Ibu sekalian dalam seri pelajaran kita ini. Sebelum kita melanjutkan seri pelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang masih menjadi bagian kami. Melalui kanal virtual ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah kiranya dimanapun kami berada, saat kapanpun kami mempelajari firman ini, biar kasih Tuhan, urapan Tuhan yang tetap menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik, terlebih kami boleh dipertumbuh di dalam kerohanian kami. Inilah doa Tuhan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-6. Judulnya adalah Musuh di Dalam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ayat inti untuk pelajaran kita saat ini terdapat di dalam kitab Yeremia 17 ayat 10. Dikatakan, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Menjadi fokus pelajaran kita pada saat ini yaitu 1 Petrus 1 ayat 4, lalu Yosua pasal 7, Mazmur 139 ayat 1-16, Ezra pasal 10 ayat 11, Lukas 12 ayat 15, lalu Yosua 8 ayat 1-29. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi tinjauan umum dari pelajaran kita saat ini adalah setelah kemenangan mutlak antara Yeriko, Israel menderita kekalahan yang memalukan dari pasukan Ai, yang tampaknya lemah, Bapak Ibu sekalian. Saat Yosua mencari penjelasan dari Tuhan, ia menyadari bahwa bencana itu bukan hanya disebabkan oleh kegagalannya untuk berkonsultasi dengan Tuhan sebelum maju menyerang Ai. Bapak Ibu saudaraku, kegagalan itu juga tidak dapat disalahkan hanya pada kurangnya kesiapan militer atau strategi yang tepat. Sebaliknya, ada musuh di dalam. Tidak, bukanlah mata-mata yang memberi informasi penting kepada musuh. Penjahat itu adalah salah satu dari orang Israel sendiri. Dengan mengambil barang rampasan dari Yeriko, Akan telah melanggar aturan perang ilahi. Kekalahan Israel berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pengingat penting bagi Israel.
khususnya Yosua, tentang aspek spiritual dari pertempuran ini. Selain itu, Bapak Ibu, kekalahan itu memperingatkan Israel bahwa Allah tidak akan menoleransi dosa umatnya. Sama seperti dia tidak menoleransi dosa orang Kanaan. Terutama mengingat jumlah terang yang dimiliki Israel. Bapak Ibu sekalian, pelanggaran akan itu sendiri sudah cukup bodoh. Tetapi yang lebih mencolok adalah sifat dosanya yang tidak mau bertobat dan terus-menerus. Keteguhan hati akan yang sembrono ini mendorong Tuhan untuk menangani ketidaktaatannya dengan cepat dan drastis, Bapak Ibu sekalian. Episode yang menyedihkan ini, Bapak Ibu, tepat di awal penaklukan. Ini menggambarkan sifat dosa yang gila. Saat ini, kisah akan mengundang kita untuk meninjau kembali sifat dosa yang mengerikan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikut ini kita akan melihat bagaimana komentar dari pelajaran kita saat ini. Saudara-saudara sekalian, ada berbagai kata dan gambaran tentang dosa dalam Alkitab. Kata yang paling umum untuk dosa dalam Perjanjian Lama adalah hatta, yang biasanya diterjemahkan sebagai dosa atau awon. Secara tradisional ini diterjemahkan sebagai kejahatan. Dan pesa, biasanya ini diterjemahkan sebagai pelanggaran, Bapak Ibu sekalian. Penggunaan istilah-istilah ini di seluruh Perjanjian Lama ini menunjukkan bahwa makna dosa berkisar dari penyimpangan standar yang disengaja atau tidak disengaja. Seperti dalam kasus pelanggaran hukum Tuhan, gagal atau tidak mencapai target, dan pemberontakan yang sadar dan terbuka terhadap Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dalam kategori terakhir ini, dosa tidak dapat ditebus. Dalam Bilangan pasal 15 ayat 30, dosa ini dijelaskan dalam istilah-istilah berikut. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Gambaran seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja, ini kita bisa lihat dalam terjemahan harfiah dari bahasa Ibrani biat ramah, menggambarkan tindakan yang disengaja dan sadar untuk tidak menaati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada obat yang dapat diberikan sebagai korban untuk dosa ini, karena tidak ada pertobatan yang terlibat. Tidak ada pengganti bagi orang berdosa yang tidak menyadari adanya kebutuhan akan hal itu. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Yosua pasal yang ke-7, akan bertindak dengan tangan yang teracung, dan karena ia menolak untuk merasa menyesal atas dosanya, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan untuknya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, setiap kesempatan untuk memperoleh kasih karunia selama proses ini mengeraskan hatinya. Kekonyolan sikap keras kepala akan, meskipun manifestasi nyata dari pemisahan sungai Yordan oleh Tuhan menjadi dua, dan keruntuhan ajaib tembok Yeriko yang tidak dapat ditembus, mengundang pembaca untuk merenungkan sifat dosa. Dengan penuh wawasan Bapak Ibu sekalian, George Knight
menunjukkan perbedaan antara dosa dalam huruf kapital dan dosa dalam huruf kecil. Sementara yang pertama adalah sumber, yang terakhir adalah yang mengalir. Yang pertama adalah penyakit, yang terakhir adalah gejalanya, Bapak Ibu sekalian. Sangat sering orang hanya berurusan dengan yang terakhir, yang terwujud dalam perilaku mereka, tanpa menyadari bahwa perilaku hanyalah refleksi dari apa yang terjadi di dalam hati, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat ini dalam catatan George Knight, Sin and Salvation, God's Work for and in Us. Hagerstown, MD, Review and Herald 2009, halaman 28 sampai 51. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, gagasan tentang dosa sebagai penyakit ini menjelaskan penekanan Yesus pada hati yang bertentangan dengan tindakan pengabdian dan ketaatan eksternal dalam dialog-dialognya dengan para pemimpin agama Yahudi. Tidak diragukan lagi, Bapak Ibu sekalian, dalam menangani penyakit apapun, seseorang perlu mengatasi gejalanya. Tetapi pengobatan tidak bisa berhenti di situ jika penyembuhan adalah tujuan sebenarnya. Dalam konteks ini, dosa dalam huruf kapital adalah kondisi dasar para pendosa. Dan akibatnya, sikaplah yang mendefinisikan mereka seperti itu. Pola pikir seperti itu terbukti, Bapak Ibu sekalian, dalam upaya Lucifer untuk mengambil tempat Tuhan. Dan juga terlihat dalam upaya manusia untuk menjadi seperti Tuhan di Taman Eden. Sikap dasar para pendosa adalah upaya sia-sia untuk mengambil tempat Sang Pencipta. Seperti yang dikatakan Herbert Douglas dengan sangat baik, dikatakan, dosa adalah tangan terkepal makhluk ciptaan di hadapan Penciptanya. Dosa adalah makhluk yang tidak mempercayai Tuhan, menyingkirkannya sebagai Tuhan atas kehidupan. Herbert Douglas, Why Jesus Wait, Nampak ID, Pacific Press 2002, halaman 18. Bapak Ibu sekalian, menariknya, kata dosa tidak muncul dalam Kejadian 2 dan 3. Tetapi narasinya menunjukkan upaya Hawa untuk mengambil tempat Allah. Dalam Kejadian pasal 1, Bapak Ibu, setiap hari penciptaan berakhir dengan penilaian Allah terhadap apa yang baru saja Ia ciptakan. Urutan Allah melihat bahwa apa yang telah Ia ciptakan adalah baik. Ini muncul 6 kali, Bapak Ibu. Urutan yang tepat muncul ketika Hawa melihat buah pohon itu dan menyatakannya baik. Penggunaan kata-kata yang hati-hati ini, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwa dosa mula-mula adalah upaya manusia untuk mengambil tempat Allah dalam mengatakan dan mengevaluasi apa yang baik. Urutan yang sama akan muncul kembali dalam Kejadian pasal 6. Ketika anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia dan menganggap mereka cantik. Yang merupakan kata Ibrani yang sama untuk baik. Dalam Kejadian 1 dan 3. Ini kita bisa bandingkan dengan Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, umat manusia
mencoba menjadi Allah. Dengan konsekuensi yang membawa bencana tentunya. Pemberontakan terbuka akan terhadap perintah Tuhan yang tegas. Ini mengingatkan kita pada usaha Lucifer untuk menggantikan posisi Tuhan. Dalam kebutaan mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak menyadari kebodohan dari usaha tersebut. Pada akhirnya, mereka dihukum bukan karena ketidakmampuan atau keengganan Tuhan untuk mengampuni mereka, tetapi karena kegigihan mereka yang gila dalam berpikir bahwa mereka dapat menjadi Tuhan atau menjadi pemilik takdir mereka sendiri, terlepas dari sumber kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, meskipun beberapa orang mungkin menunjuk pada beratnya hukuman akan sebagai bukti kontras antara Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Yesus di Perjanjian Baru, kisah akan menemukan paralelnya di Kisah Para Rasul pasal yang kelima, di mana Lukas menceritakan bagaimana Tuhan menimpakan dosa Ananias dan Safira secara sekaligus. Ada beberapa kesamaan antara kedua kejadian ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kedua tindakan tersebut ini dijelaskan oleh akar kata kerja yang sama. Dalam Septuaginta, terjemahan Yunani tertua dari Perjanjian Lama, ini akan digambarkan mengambil atau disebut dengan nospizomai untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang dikhususkan bagi Tuhan. Kata kerja yang sama, Bapak Ibu, ini menggambarkan Ananias dan Safira menahan atau nospizo untuk diri mereka sendiri apa yang telah mereka persembahkan secara terbuka kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam kedua kasus tersebut, mereka mengambil dari hal-hal yang dikhususkan bagi Tuhan. Setelah Ananias dan Safira mempersembahkan semua hasil penjualan tanah kepada Tuhan, semua hasil itu menjadi milik Tuhan, Bapak Ibu. Karena alasan ini, dosa-dosa mereka seperti dosa akan, melibatkan kebohongan dan pencurian. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kedua kejadian tersebut terjadi pada saat yang krusial bagi umat Tuhan. Awal penaklukan dan awal gereja. Barangkali Bapak Ibu, karena alasan ini, pelanggaran mereka mendapat balasan yang cepat. Mengomentari penghakiman terhadap Ananias dan Safira, Ellen G. White berkata, Bapak Ibu sekalian, hikmat ilahi yang tak terbatas menunjukkan tanda bahwa manifestasi murka Allah perlu untuk menjaga sidang yang baru dari kehilangan semangat. Jumlah mereka yang cepat bertambah, sidang akan terancam jika dalam pertambahan yang cepat akan orang-orang percaya, pria dan wanita yang telah ditambahkan yang sementara mengaku menyembah Allah sedang memuja Mammon. Buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 62. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang sama juga dikatakan tentang hukuman akan. Gagasan bahwa ada standar yang berbeda mengenai cara Allah menangani dosa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah keliru. Bahkan, setan menipu banyak orang dengan teori yang masuk akal bahwa kasih Allah bagi umatnya begitu besar sehingga ia akan memaafkan dosa yang ada di dalam diri mereka. Ia menyatakan bahwa sungguh
pun ancaman-ancaman firman Allah itu mempunyai maksud tertentu di dalam pemerintahan moralnya, semuanya itu tidak akan dilaksanakan dengan sesungguhnya. Tetapi di dalam segala perlakuannya, Bapak Ibu sekalian, terhadap makhluk-makhluknya, Allah telah mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan menyatakan dosa dalam tabiat yang sebenarnya, oleh menunjukkan bahwa akibatnya yang pasti adalah penderitaan dan kematian. Ellen G. White, Alfa dan Omega, Jilid 2, halaman 138. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kisah akan menjadi peringatan tentang sifat dosa yang mengerikan, tetapi juga menunjukkan kasih karunia Allah. Berabad-abad kemudian, Bapak Ibu, Allah berjanji melalui Nabi Hosea untuk mengubah lembah Akor atau kesusahan menjadi tempat Akan dan keluarganya dikubur hidup-hidup menjadi pintu harapan. Hosea 2 ayat 15. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Dia adalah Tuhan yang selalu membalikkan keadaan. Selanjutnya kita lihat pelajaran kita ini menjadi aplikasi bagi kehidupan kita. Dosa dan keselamatan. Dalam buku yang sama yang disebutkan sebelumnya dalam pelajaran ini, George Knight berpendapat bahwa dosa dan keselamatan ini didefinisikan dengan kata yang sama, yaitu kasih. Menurut pandangannya, Bapak Ibu sekalian, dosa mengarahkan kasih kepada objek yang salah, khususnya diri sendiri. Sebaliknya, keselamatan juga merupakan kasih, tetapi kasih tersebut diarahkan kepada objek yang tepat, yaitu Allah. Bapak Ibu sekalian, bagian A, apakah kita setuju dengan penilaian ini? Jika setuju, kita bisa berikan contoh praktis tentang bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Topik berikutnya yaitu beratnya dosa. Seorang pemuda yang tidak peduli bertanya kepada seorang pendeta, Anda mengatakan bahwa orang yang belum diselamatkan menanggung beban dosa. Saya tidak merasakan apa-apa. Seberapa berat dosa tersebut? Apakah 10 pon? 80 pon? Pendeta itu menjawab dengan bertanya kepada pemuda itu, jika Anda meletakkan beban seberat 40 pon pada mayat, apakah mayat itu akan merasakan bebannya? Pemuda itu menjawab, mayat itu tidak akan merasakan apa-apa, karena mayat itu sudah mati. Pendeta itu menyimpulkan, roh yang tidak merasakan beban dosa atau acuh tak acuh terhadap bebannya dan tidak peduli dengan kehadirannya juga benar-benar sudah mati. Pemuda itu terdiam. Ini ditulis dalam bukunya Michael P. Green, 1500 Illustration for Biblical Preaching, Grand Rapids, MI, Baker Book, tahun 2000, halaman 334 sampai 335. Bagian A. Bagaimanakah kebiasaan meluangkan sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus, terutama peristiwa-peristiwa terakhir seperti yang diusulkan oleh Ellen G. White, membantu kita memahami hakikat dosa yang sesungguhnya? Kita bisa baca di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 75. Bagian B. Bagaimanakah iblis saat ini berusaha membuat orang-orang menganggap remeh terhadap dosa? Bagaimanakah kita dapat menghindari perangkap ini? Tuhan memberkati.
Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pelajaran kita saat ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang sudah memberkati kami, yang sudah mengurapi kami. Saat ini kami sudah mempelajari firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menyelesaikan permasalahan dosa. Biarlah Engkau yang melibatkan kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan itu. Layakkan kami Tuhan menerima kasih karunia-Mu. Biarlah kami dapat diubahkan, kami dapat mendekatkan diri ke hadirat Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Cukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka dalam perjalanan dan pergumulan iman mereka. Biarlah kiranya pertemuan yang baik, yang indah di lain waktu boleh menjadi bagian kami, di mana kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan melalui kanal virtual YouTube. Inilah dua puruan kami Bapa. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan dua puruan kami ini hanya melalui anak Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.